Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu Desi Tri Anggraini SCMM yang terhormat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu ada saya sendiri Arif Arfatia, ada Kamelia Putri, ada Nadia Derani, ada Muhammad Faiz Bahanan, ada Kezia Evelmat Silaloho. Kali ini saya dan kelompok saya ingin membahas konsep dasar ekonomi internasional. Ada beberapa topik yang akan dibahas adalah ada ruang lingkup internasional, ada perdagangan antar negara dan ekonomi internasional, ada variabel ekonomi internasional, dan terakhir ada masalah-masalah dalam ekonomi internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup internasional. Ekonomi internasional adalah bagian dari ilmu ekonomi yang membahas berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi antar negara. Di zaman globalisasi sekarang, ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dari ekonomi negara lain. Hubungan ini mencakup perdagangan, investasi, keuangan, tenaga kerja, serta kerjasama ekonomi antar negara yang saling mempengaruhi. Ruang lingkup ekonomi internasional dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut. Aspek yang pertama ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar dan jasa antar negara. Negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif untuk memproduksi barang dengan biaya lebih efisien. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian dan tambang, serta mengimpor barang teknologi. Ini mempercepat pasar, meningkatkan devisa, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya ada arus modal dan investasi internasional. Arus modal antar negara mencakup investasi langsung dari luar negeri atau FDI, serta investasi portofolio. FDI memiliki peran yang penting karena selain memberikan dana, juga membawa teknologi dan meningkatkan kemampuan kerja para pekerja. Di Indonesia, investasi asing banyak masuk ke bidang industri manufaktur. Namun, arus modal ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak membuat perekonomian terlalu bergantung pada investor asing. Selanjutnya di sini ada mobilitas tenaga internasional. Perpindahan pekerja dari suatu negara ke negara lain terjadi karena perbedaan gaji dan kesempatan kerja. Indonesia adalah salah satu negara yang mengirim banyak pekerja ke luar negeri, khususnya ke Asia dan Timur Tengah. Uang yang dikirimkan oleh pekerja migran ke keluarga di Indonesia menjadi sumber pendapatan negara yang penting. Namun, pemerintah harus menjamin perlindungan hukum dan sosial bagi para pekerja migran agar hak mereka tidak rusak. Selanjutnya di sini ada sistem keuangan dan valuta asing. Banyak transaksi antar negara seperti Selanjutnya ada sistem keuangan dan valuta asing. Banyak transaksi antar negara seperti pembayaran ekspor-impor dan investasi dari suatu negara ke negara lain dibantu oleh sistem keuangan internasional. Daya saing suatu negara sangat dipengaruhi oleh kurs mata uangnya. Akibat pelemahan kurs rupiah, ekspor cenderung meningkat karena harga barang Indonesia menjadi lebih murah di pasar global. Di sisi lain, impor dapat berkurang karena harga barang internasional menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, menjaga stabilitas nilai tukar adalah tujuan utama kebijakan ekonomi internasional. Di slide selanjutnya ada kerjasama ekonomi internasional. Indonesia berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, APEC, dan WTO. Melalui kerjasama ekonomi antar negara, negara-negara anggota dapat meningkatkan daya saing ekonomi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Untuk menghadapi masalah global seperti inflasi, krisis ekonomi, dan perubahan iklim, sangat penting untuk bekerja sama. Di slide terakhir, ada aspek sosial dan budaya globalisasi. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya terpengaruh oleh lingkup ekonomi global.
Perdagangan dan investasi lintas negara mempercepat budaya, nilai, dan gaya hidup antar bangsa. Misalnya, negara berkembang mulai mengadopsi gaya hidup dan konsumsi modern dari negara maju. Namun, jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, globalisasi juga dapat menyebabkan perbedaan sosial dan pergeseran nilai budaya lokal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Camelia Putri. Slide selanjutnya yaitu ada perdagangan antar negara dan ekonomi internasional. Perdagangan antar negara adalah aktivitas jual beli yang dilakukan secara individu, perusahaan, atau pemerintah dari negara yang berbeda. Kegiatan ini mencakup ekspor dan impor barang maupun jasa. Dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri, perdagangan internasional lebih kompleks karena melibatkan berbagai perbedaan, seperti aturan hukum, mata uang, sistem pengukuran, bahasa, dan harga antar negara. Perbedaan ini membuat proses perdagangan antar negara menjadi lebih menantang. Selanjutnya ada konsep dasar ekonomi internasional. Ekonomi internasional mempelajari hubungan ekonomi antar negara di era globalisasi. Perdagangan dan kerjasama terjadi karena perbedaan sumber daya, teknologi, dan kebutuhan. Bidang ini mencakup perdagangan, pergerakan modal, dan tenaga kerja, serta kebijakan ekonomi global. Karena saling ketergantungan yang tinggi, pemahaman ekonomi internasional penting untuk merumuskan strategi yang responsif terhadap perubahan global. Selanjutnya ada teori perdagangan antar negara. Teori perdagangan klasik menjelaskan bahwa semua negara bisa mendapatkan manfaat dari perdagangan, bahkan jika tidak punya keunggulan mutlak. Teori Heckscher-Holin menambahkan bahwa perdagangan terjadi karena perbedaan jumlah dan jenis faktor produksi antar negara. Kemudian, Paul Krugman melalui teori perdagangan baru menjelaskan bahwa perdagangan modern juga dipengaruhi oleh teknologi skala produksi besar dan inovasi. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara didorong oleh perbedaan dalam ketersediaan sumber daya alam, teknologi, dan biaya produksi. Spesialisasi muncul karena negara memanfaatkan keunggulannya masing-masing seperti efisiensi teknologi atau biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Perbedaan ini membuat negara saling berdagang untuk memperoleh barang dengan biaya yang lebih efisien. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam perdagangan melalui kebijakan seperti tarif, kuota, dan perjanjian dagang untuk melindungi industri dalam negeri atau mendorong ekspor. Selanjutnya ada manfaat perdagangan antar negara. Perdagangan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses ke lebih banyak barang dan jasa. Ini juga meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Perdagangan internasional memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan, serta membantu negara mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan antar negara. Untuk menjaga kepentingan nasional, negara mengatur perdagangan internasional melalui kebijakan seperti proteksionisme, perjanjian perdagangan bebas, dan pengawasan terhadap praktik dumping. Kebijakan perdagangan internasional bertujuan menciptakan hubungan dagang yang adil, mengoptimalkan manfaat global, serta menyeimbangkan perlindungan produk dalam negeri dengan keterbukaan terhadap pasar dunia. Slide selanjutnya yaitu ada jenis transaksi ekonomi internasional. Transaksi seperti ekspor, impor, barter, konsinyasi, dan perdagangan lintas negara melalui darat atau lautan adalah contoh nyata dari interaksi ekonomi internasional yang menunjukkan kompleksitas dan fleksibilitas dalam menjalankan aktivitas perdagangan global. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Dela. Slide selanjutnya yaitu bagian C, variabel ekonomi internasional. Variabel ekonomi internasional adalah faktor yang memengaruhi kegiatan ekonomi antar negara seperti perdagangan, investasi, dan keuangan. Mempelajari variabel ini penting untuk memahami bagaimana perubahan global memengaruhi ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Salah satu variabel utama adalah ekspor.
proses menjual barang ke luar negeri yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Ekspor yang meningkat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, impor juga penting karena menyediakan barang yang tidak efisien dihasilkan dalam negeri. Tetapi impor yang berlebihan dapat mengurangi devisa dan memperburuk defisit neraca perdagangan yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Slide selanjutnya yaitu teori perdagangan internasional. Merkantilisme adalah filosofi ekonomi yang muncul pada abad ke-17 dan ke-18 sebagai ide tentang perdagangan internasional. Merkantilisme mengatakan bahwa sebuah negara dapat menjadi kaya dan kuat dengan meningkatkan penjualan barang asing dan membatasi pembelian barang asing. Para ahli merkantilisme menyelidiki perspektif ini. Slide selanjutnya yaitu teori keunggulan absolut. Adam Smith menawarkan teori keunggulan absolut yang menyatakan bahwa keunggulan absolut memungkinkan perdagangan antara dua negara. Jika suatu negara lebih efisien dalam menghasilkan satu produk daripada yang lain tetapi kurang efisien dan menghasilkan produk lain, kedua negara tersebut dapat untung jika mereka berkonsentrasi pada produk mereka yang unggul dan menukarnya dengan produk yang kurang baik. Selanjutnya ada teori proporsi faktor produksi. Teori faktor produksi atau teori Hixer-Ohlin menekankan dua hal utama sebagai dasar perdagangan internasional: jenis faktor produksi yang tersedia dan cara mereka digunakan. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan komparatif setiap negara dalam teknologi dan faktor produksi menyebabkan perdagangan antar negara terjadi. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. 1. Kebijakan perdagangan internasional. Pemerintah mengelola rekening berjalan neraca pembayaran internasional termasuk ekspor, impor, barang dan jasa serta tarif impor. Kedua, kebijakan pembayaran internasional yaitu mengatur aliran modal, mata uang asing dan investasi luar negeri. Ketiga, ada kebijakan bantuan luar negeri, mencakup pemberian bantuan, pinjaman, dan program pembangunan ke negara lain. Keempat, ada impor perdagangan internasional, bagian dari kebijakan perdagangan yang berfokus pada pengaturan impor. Selanjutnya ada pasar valuta asing. Fungsi utama pasar falas yang pertama mendukung transaksi internasional atau ekspor impor investasi. Kedua, ada menentukan nilai tukar antar mata uang. Ketiga, melindungi dari risiko fluktuasi kurs. Dan yang terakhir ada menjadi sarana investasi dan spekulasi global. Lalu ada faktor yang mempengaruhi nilai tukar: inflasi, suku bunga, neraca pembayaran, serta stabilitas politik dan kebijakan moneter. Fluktuasi kurs yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi sehingga bank sentral sering intervensi. Yang ketiga, sistem kurs. 1. Kurs tetap ditetapkan pemerintah atau bank sentral. Kedua, kurs mengembang ditentukan pasar. 3. Kurs terkelola. Kombinasi keduanya dengan intervensi pemerintah bila perlu. Slide selanjutnya ada neraca pembayaran atau balance of payments (BOP). Komponen utama neraca pembayaran. Yang pertama ada transaksi berjalan, ekspor, impor, pendapatan investasi dan transfer uang. Kedua ada transaksi modal dan finansial sampai aliran investasi dan pinjaman internasional. Ketiga ada kesalahan dan kelalaian sampai koreksi perbedaan pencatatan. Keempat ada cadangan resmi sampai perubahan cadangan devisa bank sentral. Fungsinya mengukur kondisi ekonomi suatu negara dibandingkan dengan kondisi ekonomi suatu negara di luar negeri, menunjukkan apakah ekonomi negara stabil dan mampu membayar utang ke luar negeri, dan memberikan dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pemasukan dan pengeluaran, kebijakan uang, dan perdagangan dengan negara lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah dalam ekonomi internasional. Ekonomi internasional mendukung pertumbuhan ekonomi negara melalui perdagangan, investasi asing, dan pertukaran teknologi.
namun juga menyebabkan ketimpangan dan ketidakstabilan. Guncangan ekonomi di satu negara dapat mempengaruhi negara lain. Indonesia menghadapi tantangan seperti BBM, defisit neraca perdagangan, dan ketergantungan impor. Masalah ini mencakup perdagangan, keuangan, pembangunan, dan lingkungan global. Selanjutnya ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan menunjukkan perbandingan nilai ekspor dan impor. Ketidakseimbangan terjadi saat ekspor lebih kecil dari impor, yang dapat mengurangi cadangan devisa dan stabilitas ekonomi. Ketidakpastian global dan fluktuasi nilai tukar mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Selanjutnya ada fluktuasi nilai tukar. Perubahan nilai tukar berpengaruh besar terhadap daya saing produk ekspor. Kurs tidak stabil membuat harga produk tidak kompetitif dan meningkatkan harga barang impor. Selanjutnya ada ketergantungan ekonomi antar negara. Globalisasi membuat negara saling bergantung secara ekonomi. Negara berkembang mengandalkan ekspor dan bahan mentah dan impor teknologi dari negara maju. Resesi di negara mitra berdampak pada ekonomi domestik. Krisis global 2008 mengurangi volume perdagangan di dunia. Selanjutnya ada ketimpangan pembangunan. Perbedaan kemampuan teknologi, modal, dan sumber daya manusia antar negara maju dan berkembang menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi. Negara berkembang menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Selanjutnya ada hambatan perdagangan dan proteksionisme. Perdagangan bebas diharapkan meningkatkan efisiensi ekonomi global, namun banyak negara masih melindungi industri dalam negeri dengan tarif tinggi, kota impor, dan hambatan non-tarif. Selanjutnya ada krisis keuangan global. Krisis ekonomi biasanya dimulai dari ketidakseimbangan sistem keuangan internasional. Krisis Asia 1997 dan krisis global 2008 menunjukkan bagaimana kegagalan pasar keuangan mempengaruhi perdagangan dan investasi. Selanjutnya, ada isu lingkungan dan perdagangan global. Perdagangan internasional terkait dengan masalah lingkungan karena eksploitasi sumber daya alami dan industri tanpa kontrol menyebabkan polusi dan perubahan iklim. Negara maju menggunakan regulasi lingkungan sebagai green barriers untuk membatasi ekspor dan negara berkembang. Kesimpulan, ekonomi internasional membahas hubungan ekonomi antar negara melalui perdagangan, investasi, tenaga kerja, dan keuangan. Setiap negara saling bergantung untuk kesejahteraan. Perdagangan internasional bermanfaat lewat spesialisasi. Kebijakan ekonomi bertujuan menjaga keseimbangan ekspor, impor, dan pertumbuhan. Namun ada tantangan seperti defisit perdagangan dan krisis keuangan sehingga kerjasama dan kebijakan diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.